Halo teman pemilih, bertemu kembali dengan saya Fajar Randi Yogananda dalam acara podcast Suara Si Kalong. Podcast yang memberikan informasi terkini seputar perkembangan demokrasi, khususnya di kota kita tercinta, Kota Batik, Kota Pekalongan. Teman pemilih, selama perhelatan pilkada, teman pemilih mungkin tidak asing dengan akronim atau kata-kata jingle ya. Hampir semua daerah yang menyelenggarakan pilkada membuat yang namanya jingle. Nah, melalui jingle ini kita Komisi Pemilihan Umum di kabupaten kota ataupun provinsi bisa juga menyisipkan pesan-pesan untuk para pemilih. Sebuah jingle yang baik tentu tidak bisa lepas dari karya seorang musisi. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan teman-teman musisi yang saat ini masih menjadi mahasiswa dan tergabung di dalam apa ya? Biar teman pemilih penasaran, nanti kita kenalan langsung dengan tamu spesial kita yang udah datang di podcast Suara Si Kalong. Oke, teman pemilih, hari ini kita udah kedatangan nih 3 orang yang spesial banget nih. Tapi kita mau tes dulu nih, ini bener gak sih yang datang di podcast Suara Si Kalong itu musisi beneran atau tidak ya? Mungkin kita boleh minta nadanya sedikit deh, kalau nada gratis ya? Gratis. Oke ya. Oke, coba mungkin bisa mainin satu lagu nggak buat menghibur teman pemilih yang menyaksikan podcast Suara Si Kalong? Siap. Ayo podo milih, ojo mbok ajai golput. Yen kowe bakal put, ojo sembat hasil pilkada. Keren banget ya teman pemilih ya. Emang beda kalau yang nyanyi musisi sama musiman. Ya. Terima kasih banget udah datang di acara podcast Suara Si Kalong. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu ya. Kita mulai dari ladies first saja. Oke teman-teman, aku namanya Intan Mukti Juwita, bisa dipanggil Intan, dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Universitas Pekalongan. Ada Intan, lalu di sebelahnya ada siapa nih? Nama saya Arif Nurfitra Fianto. Kalau dari saya prodi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Pekalongan juga. Sama ilmu kesehatan ya. Sama ilmu kesehatan. sama. Sebenarnya beda prodinya Beda doang. prodi. Ya, ini Kesmas, saya keperawatan. Lalu ada juga ya. Mas ya. Adik kesayangan. Biasanya kan vokal di depan, gitarnya di belakang. Silakan Mas, dikenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alibi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Konstruksi Universitas Pekalongan. Oke, luar biasa. Ada Mas Lutfi, ada Mas Arif, dan ada Mbak Intan. Oke. Ini dari mana sih sebetulnya? Kalau kami sendiri itu dari sebuah organisasi UKM, lebih tepatnya UKM Musik Sriwijaya. Kegiatan mahasiswa. Dari unit kegiatan mahasiswa namanya disingkatnya UKM. Kita dari UKM Musik Sriwijaya, Universitas Pekalongan, Mbak. Sriwijaya itu kenapa namanya kok Sriwijaya? Kenapa? Ya, karena dari filosofi dari nama jalan yang tertera di alamat Universitas Pekalongan tentunya Pak Sriwijaya. Jadi kita ambil untuk UKM Musik Sriwijaya. Seperti itu. Jalan Sriwijaya. Biar mungkin kalau orang ingat, oh UKM Musik Sriwijaya itu yang di sana ya, gitu. Jalan-jalannya mungkin. Oh, yang di Jalan Sriwijaya. Iya, betul, Jalan sekali. Sriwijaya. Di KPU juga kebetulan ya. Kita juga di Sriwijaya 17 ya, untuk teman pemilih yang mungkin belum tahu alamat KPU Kota Pekalongan itu ada di Jalan Sriwijaya nomor 17. Jadi berhubung namanya udah diambil nih Sriwijaya, kita nggak Sriwijaya, kita di KPU saja, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Ini usianya sudah berapa sih? Sudah 17 tahun ke atas belum? Pastinya Sudah. sudah. Udah kepala dua. Udah kepala dua. Soalnya ini kayak baru lulus SMA. Hanya sunyu-sunyu ya Pak. Oke ya. Untuk saya nyebutnya apa sih, adik-adik kali ya? Adik-adik aja. Adik-adik. Mungkin kalau adik-adik ini pernah dengar kata pemilu nggak? Pastinya sering dengar
pernah dengar dan sering juga dengar. Kalau Lutfi Sama Pak, pernah dengar juga. Sering. kemarin berarti sudah nyoblos belum? Sudah. Gimana rasanya nyoblos? Hal pertama kali sih ya gugup mesti Pak, yang pertama itu, terus juga bingung ini gimana ini nyoblosnya ini, jadi mesti perlu ditanya-tanya lagi ke orangnya, mas ini gimana yang minta tolong, terus diarahin. Tapi membantu petugas KPPS membantu. Iya. Mas Lutfi berarti nyoblosnya di sana, di daerah asalnya. Kalau saya di kakaknya Pak, Oh, di waktu itu di Karangmalang. Karangmalang. Terus Mas Arif ini kemarin pulang atau ikut pindah memilih nyoblos di sini? Kalau saya sendiri itu kan kelahiran Jakarta Pak, tapi domisilinya alhamdulillahnya udah pindah ke sini. Oh, Jadi nyoblosnya tetap di rumah yang di Kacin. Oh, di Kacin. Oke. Nggak perlu ke sana. Nggak perlu ke sana. Kalau Mbak Intan sama. Sama Pak, domisilinya di Tirto, jadi pemilihannya ya tetap sesuai dengan domisili seperti itu sih Pak. Cuman waktu itu di TPS saya waktu itu sangat disayangkan sekali ya, banyak yang Kenapa? golput Pak. Oh, banyak Iya, yang karena banyak apa ya, rata-rata itu mayoritas sana tuh usianya lanjut. Jadi edukasi tentang bagaimana prosedur langkah-langkah nyoblos itu seperti apa itu kurang, minim. Jadi sangat disayangkan banyak yang golput Pak seperti itu. Kayak misalnya suaranya rusak kayak gitu. Oke, terima kasih. Ini juga sekaligus mungkin masukan ya bagi kami. Harapannya di pemilu ke depan kita lebih baik dalam proses pelaksanaannya dan lebih meningkat angka partisipasinya. Kalau saya bertanya, kira-kira pemilu itu penting nggak sih untuk teman-teman semua? Mas Arif, penting nggak nih pemilu nih? Kalau menurut saya pribadi penting banget sih Pak. Soalnya dari segi pemilu ini itu kan nentuin siapa pemimpin kita ya. Entah itu pemimpin wilayah, pemimpin negara. Jadi itu menurut saya penting banget karena ini suatu titik di mana kita itu sebagai saya mahasiswa ataupun masyarakat itu di mana titik balik di mana itu menentukan masa depan kita Pak. Kayak kita kan kalau saya masyarakat biasa kan bergantung sama tentu saja sama pemerintah sistem. Jadi kalau misalnya tentang pemilihan ini itu penting banget untuk masa depan saya sendiri sih. Ya, penting banget untuk pemilu. Jadi kalau menurut teman-teman yang tergabung di UKM Musik Sriwijaya ini bahwa pemilu itu penting. Lah, karena penting dan kemarin nyoblos, tentu punya harapan dong. Kira-kira harapannya apa sih khususnya untuk teman-teman yang spesifik ini boleh dikategorikan sebagai musisi? Kira-kira apa sih harapan teman-teman sebagai musisi dan juga sebagai mahasiswa tentunya? Harapannya apa? Kamu Intan? Harapan aku sih mungkin kedepannya karena kita berada di era digital ya Pak, semua informasi bisa diakses ya. Itu mungkin sebagai kita mahasiswa maupun pemilih itu harus lebih bisa memfilter mana informasi-informasi yang sekiranya hoax dan juga tidak jelas ya, simpang siur. Jadi kita sebagai pemilih juga harus kritis nih mana yang sebenarnya real dan juga hoax, seperti itu sih Pak harapannya. Dan juga tadi untuk edukasi bagaimana mencoblos itu harus lebih digencarkan lagi sih Pak. Karena kan rata-rata biasanya banyak yang terlalu fokus untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tapi lupa bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih prosedur pemilihan, bagaimana sih cara memilih dan menentukan calon pemimpin yang baik sebetulnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Dan juga sebagai musisi mungkin kita bisa ya menyampaikan melalui lagu Musik gitu, lagu. jingle misalnya tadi kayak KPU seperti itu. Kayak kalau dari segi pandangan musik itu tuh mungkin bisa cara supportnya itu emosionalnya dari lagu Lirik Pak. lagu. Sekarang kan banyak tuh, ada juga yang viral, Hindia contohnya. Dia kan bukan sebagai musisi. Dia kan sebagai musisi. Ya. Tapi itu bukan sebagai musisi aja Pak. Dia sebagai penyokong rakyat, suara rakyat. Soalnya banyak lagu-lagu dia itu yang tentang entah itu dari segi pemerintahan, dari harapan masyarakat, terus kritik dari masyarakat, terus keluhan masyarakat. Jadi kalau misal dari lagu itu bisa banget untuk menyokong pemilu ini. Ya, jadi lagu itu juga ternyata berperan penting ya. Berperan penting Pak, ya. buat gugah hati rakyat. Jadi buat menggugah hati rakyat. Tapi berarti sepakat ya bahwa sosialisasi itu bisa melalui lagu ya. Bisa.
melalui apa aja bisa, termasuk juga lagu. Sebenarnya kekuatan sebuah lagu itu ada di mana sih, Mas? Kalau menurut Mas dan Mbak ini? Kalau kekuatan lagu itu menurut saya dari liriknya. Bagaimana kita menyampaikan sebuah lirik sih Pak, arti dari makna Arti dari dari setiap makna lirik. lirik. Betul. Terus dari sebuah nadanya, intonasi dalamnya lagu itu seperti apa, itu tuh mengaruhi banget untuk jadi kekuatan musik. Kalau membawakan sebuah lagu berarti harus intonasi harus jelas. Intonasi jelas dan pengertian dari liriknya biasanya. Kadang yang sebagai manusia kan kita kan mau apa yang kita mau mendengar apa yang kita dengar. Jadi itu dari lirik lagu tentunya sama intonasi nada yang apa yang masyarakat mau. Kalau di teman-teman usia segini lebih senang mendengarkan, Lebih sering mendengarkan. lebih senang mendengarkan. Ya? Betul. Oke ya. Jadi teman-teman ternyata lebih senang mendengarkan dan tadi sudah disampaikan ya bahwa ternyata lagu juga efektif ya. Oke. Mungkin bisa ditaruh dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tenang. Di sini aman nggak kita ambil. Udah sabar kayaknya mau ngapain. Ya, itu harus disawer dulu enggak ya? Iya. Silakan boleh diminum dulu. Iya. Kalau dalam proses pemilu kemarin kan ada yang namanya peran KPU ya. Menurut teman-teman gimana sih peran KPU dalam proses pelaksanaan pemilu di mata teman-teman? Kalau anak sekarang kan bilang kalau bintang 1 sampai 5 tuh artinya berapa sih untuk pelaksanaan pemilu atau pilkada yang teman-teman rasakan kemarin 2024? Kalau yang kemarin saya pribadi saya merasakan di wilayah saya itu rating 1 sampai 5 3 sih Pak. Soalnya kalau saya pribadi kurangnya transparansi. Iya. Dalam hal kayak kita itu nggak tahu nih calon ini tuh gimana kinerjanya atau latar recordnya, latar belakang dan semuanya itu belum jelas Pak. Soalnya nggak ada namanya edukasi dari paslonnya dan kita juga kadang kan nggak tahu ya namanya anak muda ya. Paling kita nyari-nyari di internet, tapi kan di internet kan kadang kan ada yang bener, ada yang hoax gitu. Jadi agak susah sih nyarinya gitu. Dari paling di wilayah saya itu cuman pawai ya namanya. Pawai. Iya, pawai. Iya, pawai itu cuman nggak ada kayak transparansi tentang latar belakang si paslon ini. Jadi kita kalau aku pribadi ya agak bingung dan bimbang aku. Ya, jadi sebetulnya di KPU itu sudah menyiapkan satu portal namanya infopemilu.kpu.go.id. Di sana ada profil seluruh kontestasi ya, seluruh calon peserta yang ada. Jadi baik itu yang di tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD sampai dengan presiden. Cuma ya mungkin sama ya ada keterbatasan sehingga mungkin pesan itu tidak bisa sampai ke hampir seluruh calon pemilih. Tapi usaha yang kami lakukan sih menurut kami mungkin sudah maksimal ya. Tapi sekali lagi kalau mungkin belum maksimal ya mungkin itu evaluasi juga untuk kami ya. Boleh deh, soalnya kan kadang kan kayak banyak orang yang usia lanjut itu nggak tahu Pak gitu, kayak nggak tahu digital ya. Mungkin jadi itu agak bingung dan sempat juga ada yang tanya pas itu kayak Mas ini siapa sih gitu, ya nyalon siapa gitu. Oh ibu ini nyalon ini gitu, orang sini oh iya gitu kan, gitu doang. Buktinya karena ketidaktahuan itu akhirnya mungkin bisa menyebabkan golput. Betul, tidak akurat, betul Pak. banget. Soalnya kan kayak bingung kan, daripada kayak salah pilih atau gimana. Kadang orang mikir mending golput padahal ya nggak bener sih kalau golput. Ya, oke, kalau untuk Mbak Intan sendiri sepakat nggak sih dengan adanya golput itu? Tidak sepakat sih Pak. Kenapa kok nggak sepakat? Ya karena satu suara kita itu sangat penting Pak. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap suara kita tuh nggak penting. Paling satu doang nggak penting, nggak ngefek mungkin. Padahal itu sangat penting buat nanti bagaimana ketika
misalnya satu pemimpin, kita nggak milih pemimpin tersebut karena kita golput. Nah, misalnya yang jadi misalnya paslon A atau paslon B misalnya. Nah, itu tuh juga menentukan bagaimana nanti kebijakan pemerintah yang telah diaspirasikan dari masing-masing paslon tersebut gitu sih Pak. Menurut aku penting banget walaupun satu suara rakyat. Jadi sayang kalau golput. Ternyata satu suara itu penting banget untuk memilih. Ini tadi disampaikan oleh Mbak Intan ya dari Kesmas ya. Iya betul Pak, dari Kesmas. Kesmas. Yang Kesmas tadi ada namanya Promkes ya. Betul, ada promosi kesehatan. Betul. Kelihatan banget anak promosi nih. Ya. Kalau Mas Lutfi punya teman nggak yang kemarin golput? Kemungkinan kebanyakan tuh di saya pada nggak milih Pak. Golput berarti Iya, ada golput, golput. iya. Ya. Ada yang- Kira-kira mau ngasih pesan apa sih buat temenmu yang kemarin golput? Oh ya, kalau bisa sih teman saya tuh kalau malam itu jangan begadang Pak. Jadi paginya langsung bisa nyoblos Pak. Oh berarti kira-kira Iya, betul banget Pak. mungkin sebagai musisi Mas Lutfi harus muterin lagu Roma. Jangan begadang seperti ada artinya ya. Tapi kayak itu kan kira malam-malam sama aja kayak begadang. Cuma mungkin Mas Arif dinyanyikan sendiri ya. Nyanyikan ya Pak. Atau mau diiringi boleh dinyanyi. Ambil lagi gitarnya. Ambil lagi gitarnya. Jangan begadang, kau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada waktunya. Ya udah. Terus kalau biasanya teman-teman kan ini ketiga-tiganya kan memilih ya pada saat kemarin ya. Yang membuat Mas Lutfi pengen memilih apa sih kemarin di pemilu kemarin atau di pilkada kemarin? Kok saya harus milih nih? Kenapa? Nah itu kan kalau sebagai saya sendiri kenapa harus memilih ya karena kita butuh pemimpin juga Pak ya. Jadi yang sebelumnya mungkin beliau juga sudah membuat kebijakan visi misi sendiri, dia juga sudah menjalankan, mungkin ada yang belum. Jadi kemungkinan dia juga udah diberi waktu 5 tahun ya, kemungkinan itu dari kebijakannya sendiri. Terus mungkin kenapa harus memilih itu ya karena kita butuh pemimpin aja sih. Memilih karena butuh pemimpin ya. Jadi ada satu ungkapan seperti ini. Demokrasi mungkin bukan merupakan sistem yang terbaik. Ya. Tapi saat ini demokrasi adalah pilihan yang terbaik. Betul. Kalau ada minusnya tentu ada. Tapi harapannya itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Kalau ada demokrasi nih, kira-kira kita kalau mau milih itu harus siap berkelahi dulu. Ya kan? Iya. Betul. Untuk memperebutkan sesuatu. Iya. Nah, jadi demokrasi bagi suatu bangsa yang peradabannya sudah baik ini harus tetap dilaksanakan. Kembali lagi, kalau teman-teman ini kan punya sosial media apa aja nih? Kalau Mas Arif punya apa? Kalau soal media paling IG, terus Twitter, Twitter, WhatsApp, sama Telegram. Telegram, TikTok ada? TikTok ada ya, TikTok. Iya, Lengkap TikTok. berarti ya. Iya, lengkap sih, bisa dikatakan lengkap. Stack video. Lengkap sekali nih. Jadi karena ada berbagai macam jenis sosial media ya, kira-kira sebetulnya membantu nggak sih sosialisasi atau informasi tentang pemilu atau pilkada ini kita sampaikan lewat sosmed tadi? Kira-kira membantu Pak? Kalau itu membantu banget sih Pak. Soalnya kan rata-rata untuk tahun-tahun sekarang, apalagi tahun-tahun beredarnya digital kayak sekarang ya, masa-masa digital itu membantu banget untuk menyebarkan atau mempromosikan tentang pemilu ini, tentang edukasi mungkin. Karena rata-rata orang itu pasti lihat sosmed, entah dari Instagram ataupun nonton video dari TikTok, ataupun nanti cari informasinya dari TikTok atau Instagram gitu. Itu penting banget sih Pak untuk cara penyebarannya. Ya, jadi ternyata sosial media penting banget, Mempengaruhi banget. Terus tadi saya lihat di depan gedung
itu teman-teman kok ada poster itu posternya tulisannya apa sih itu yang itu? Oh, poster yang depan. Iya. Silakan Intan, Poster jelaskan. yang mana sih? Poster- Sebelah mana? Di gedung Poster apa? gedung konsolidasi. Oh, gedung konsolidasi. Konsolidasi. Iya, betul, Pak. Apa sih itu konsolidasi? Konser solidaritas dan silaturahmi. Oke. Jadi Itu salah satu proker kita Pak, proker tahunan milik kita UKM Musik Sriwijaya. Jadi kita ada beberapa proker tahunan, termasuknya ini proker terakhir kita di konsolidasi ini. Betul. Kayak kita bikin konser sendiri dengan gue starnya itu lokal, band lokal, dan itu genrenya reggae. Jadi konser Solidaritas dan silaturahmi. silaturahmi. Iya. Nah, ini buat teman pemilih ya yang nanti mau silaturahmi boleh banget nih. Tanggal kapan sih? 13 13 Desember. 13 Desember. Sebentar ya. lagi 13 Desember. di gedung E kita. Di gedung E. 13 Desember Universitas di gedung E Universitas Pekalongan. Ya, kalau teman pemilih berminat, nah, nanti pantengin terus nih Hmm. sosial media milik KPU Kota Pekalongan karena kita akan giveaway tiket konsolidasi. Konsolidasi. Ya, jadi Untuk teman reggae. pemilih pantengin terus tuh. Ya, kalau perlu setiap jam lihat terus postingannya. Betul. Kalau nggak dapat gift bisa dapat berapa? Bisa beli tiket ya? Bisa beli tiket Bisa juga, beli tiket OTS ya. juga. Berapa sih tiketnya? Kita nggak mahal-mahal, 20.000 udah bisa reggae Mhm. dan DJ ya. 20.000 udah bisa dapat tiketnya ya teman-teman. Iya. Bisa dibeli langsung di Universitas Pekalongan atau bisa CP langsung di IG UKM Musik Sriwijaya. Di bawah ini. Bisa nanti ya di IG-nya bisa ada kontak personnya juga Iya, bisa dihubungi kalau teman-teman mau ngajak komunitasnya nih. Dan nanti juga di acara itu Kota Pekalongan juga akan membuka stand ya, yang stand itu stand edukasi pemilih. Silakan teman-teman nanti boleh datang juga pada saat acara mampir ke stand kami karena ada banyak bingkisan menarik khusus untuk teman pemilih yang hadir di acara konsolidasi. Terima kasih kepada KPU. Intan, ada harapan apa sih melalui pemilu yang dari tahun ke tahun kita laksanakan? Punya harapan apa sih ke depan supaya pemilu ini berjalan lebih baik di mata teman-teman musisi ini? Mungkin untuk ya, harapan untuk KPU ya itu tadi untuk lebih ke tadi contohnya transparan secara integrasi secara data dan juga logistik ya Pak. Contohnya tadi daftar-daftar pemilih tetap seperti itu. Jadi nantinya itu untuk daftar pemilih suaranya itu tetap hasilnya memang akurat, ada informasi dari pemilihnya, informasi data dari pemilihnya. Jadi tidak apa namanya pemilu itu ibaratnya clear semuanya, suaranya tuh clear. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada tambahan dari Arif nggak? Sama mungkin dari harapan kami itu dari tata cara untuk pencoblosan. Mungkin kan banyak usia yang lanjut itu nggak tahu dan masih bingung dan mungkin lupa. Mungkin itu sih Pak, kayak tata cara gimana untuk cara nyoblos yang benar gitu. Soalnya kan nggak semua masyarakat itu bisa menggunakan era digital ini. Berarti ada dua hal ya, yang Iya. pertama transparansi, yang kedua sosialisasi. Betul. Oke, jadi memang soal transparansi ini kita harus transparan. Mhm. Sebetulnya proses perhitungan di TPS itu boleh disaksikan. Oh boleh. Boleh, tapi kalau itu tidak disaksikan atau dilakukan di dalam ruangan tertutup, itu sebetulnya bisa terjadi yang namanya pemungutan suara ulang. Oh. Jadi harus boleh menyaksikan, tapi tidak mengganggu. Oh iya. Oh, iya. Itu ya, dari konteksnya gue. Bahkan proses rekap di kecamatan pun setelah di TPS kan nanti akan direkapitulasi di tingkat kecamatan, itu bisa dihasilkan juga. Dan hasilnya biasanya hasilnya itu akan selalu dipajang di kecamatan maupun di TPS, sebetulnya itu dipajang. Jadi untuk bisa disaksikan. Nah, jadi di tingkat kabupaten kota itu tetap ada proses rekapitulasi, dan biasanya kalau di tingkat kabupaten kota itu kita pakainya live streaming. Jadi bisa disaksikan dan rekamannya masih ada di YouTube masing-masing
KPU sebetulnya kita ada, jadi masih bisa disaksikan di sana. Apa angkanya berubahnya yang dari kecamatan bisa disaksikan, sehingga proses transparansi itu yang pelan-pelan dan sudah kita lakukan. Tapi soal proses masyarakat mengetahui atau tidak itu yang masih menjadi PR tadi, sosialisasi kepada pemilih. Sebetulnya kita pun juga sudah memilah nih untuk segmentasi pemilih pemula, pemilih yang istilahnya merantau ya, pemilih tambahan yang biasa segmentasi sudah kita lakukan sebetulnya untuk yang berdasarkan kalangan usia ya, dan juga kalangan pekerjaan. Ini juga menjadi strategi kita sendiri ya. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri nih ya, mungkin Mas Lutfi ada nggak sih yang ingin disampaikan, khususnya mungkin buat teman-teman yang berprofesi sebagai musisi ini, kira-kira apa sih pesan untuk teman-teman yang senang dengan musik supaya tadi tidak golput? Kira-kira apa pesannya? Mungkin kalau saya lihat dari musisi mungkin ya, kebanyakan dari musisi itu lihat dari calon-calonnya sendiri tuh, ada yang dia ngomongin baik, ada yang dia ngomongin buruk. Kadang aku lihat sendiri kalau dari musisi sendiri itu orang-orang itu ada yang nggak suka banget sama calon-calonnya. Jadi dia kebanyakan buat apa sih calon rapi misalnya gitu. Jadi dia golputin aja makanya gitu. Kalau ini aku pesenin sih, kalau kebanyakan saya lihat dari musisi sendiri tuh melihat calon-calonnya itu pada kayak ragu, terus ada yang menjelekan juga lah, ini orangnya gini-gini. Jadi kan kebanyakan teman-teman yang ada di sekitar situ tuh pada anggapnya kok ya. Jadi mereka itu langsung kayak parah rasa payah, jadi langsung digolputin aja Pak. Kalau pesan saya sih, setiap orang kan punya kejelekan dan juga kelebihan sendiri Pak ya, punya kebaikan sendiri. Jadi saya saranin sih jangan gitulah, mesti kalian-kalian ini melihatnya cuma satu kesalahan kemungkinan ya. Jadi kebanyakan ada juga kebaikan beliau. Jadi kalau kata pepatah itu panas tahun dihapus hujan sehari gitu ya. Kebaikannya mungkin banyak. Ada kesalahan itu yang hilang. Jelek. Sama mungkin kalau misalnya tentang pandangan musisi ke pemilu ya, walaupun saya bukan musisi, tapi semoga bisa menjadi musisi. Amin. Amin ya Allah. Nah, mungkin kayak dari segi mungkin dari segi wadahnya ya, mungkin dari KPO-nya kayak edukasi yang asik sama fun, cuman berhenti di yang terlalu cheesy Pak, kayak misal terlalu heboh gitu. Kadang kan orang tuh kalau misalnya lihat terlalu heboh tuh kayak ini apa sih gitu, kayak ini apa itu apa, terus kayak kita harus beri tegas nih dari cara edukasinya tuh, harus beri tegas kayak ini tertata Dan terindikasi kalau ada yang curang. iya, misalnya aja ada yang curang gimana gitu. Kayak misalkan kalau misalnya curang nih, oh ternyata ini paslon ini curang, atau misalnya dari segi pemungutan suara ini curang, dan segi hitungan ini curang, jadi dari KPOT ada tindak lanjut tegas. Ya, karena kami ini lembaga layanan ya, itu yang namanya masukan-masukan kami terima. Tapi terkait dengan mungkin kalau ada melihat potensi kecurangan, sebetulnya bisa saja kok dilaporkan. Iya. Teman-teman tidak. Kalau ngelaporin kemana Pak itu? Lapor bisa ke rekan kita di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena sebetulnya mereka di TPS ada pengawas juga, namanya pengawas TPS. Di kelurahan ada juga, di tingkat kecamatan ada, sampai di tingkat kota. Prinsipnya ketika melihat yang mungkin ya, boleh kok dilaporkan, dan boleh banget malah dilaporkan. Kalau misal dari platformnya sendiri ada nggak Pak? Kadang kan orang kan kalau misalnya mau melapor langsung nih untuk face to face tuh agak takut gitu. Kalau misalnya untuk laporan dari segi secara online bisa nggak? Setahu saya lembaga kawan saya ini Bawaslu ada. Ada. Itu ada. Oh, iya.
nanti mungkin di episode berikutnya ya bisa kita kita joinkan bareng ya. Boleh. Aplikasi ini bisa lebih mengena ya. Nah, kebetulan itu bukan produk kami takut nih kalau penjelasan begitu tapi nggak apa-apa, itu masukan yang baik karena prinsipnya kami tadi ya lembaga layanan, kalau lembaga layanan tentu harus banyak mendengar masukan ya. Oke, teman pemilik, tidak kerasa ya diskusinya ini asik banget sih, pengen sebetulnya diterus-terusin tapi karena durasi dan lain halnya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk podcast Suara Si Kalong dengan tema pendidikan pemilih melalui irama musik. Nah, saya Fajar Adi Yogananda selaku host podcast Suara Si Kalong mohon undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.